Halo guys, balik lagi di tutorial Gypsy AI. Kali ini kita bakal bahas fitur-fitur baru yang ada di Gypsy AI, terutama apabila kamu berlangganan Gypsy AI Pro atau Pro Researcher, karena berbagai fitur baru ini hanya berlaku untuk yang sudah berlangganan gitu ya. Dan kalau mau teman-teman mau langganan, murah banget, mulai dari 19 ribuan aja sudah bisa berlangganan Gypsy AI Pro atau Gypsy AI Pro Researcher. Kayak gitu. Nah, kita lanjut aja. Apa sih yang baru dari Gypsy AI Pro? Nah, di sini kita ada fitur terbaru yaitu review draft penelitian. Jadi sesuai namanya teman-teman, karena sudah banyak yang request juga. Jadi kita menghadirkan fitur yang dimana kita mendatangkan penguji berbasis AI gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya sudah ada naskah atau mungkin draft skripsi, tesis ataupun disertasi, atau mungkin kamu ingin publikasi jurnal atau artikel ilmiah, itu kamu bisa dicek dulu sama fitur ini gitu ya, supaya kita tahu dulu kira-kira apa yang bisa kita perbaiki dari naskah penelitian kita, apa aja yang perlu direvisi, apa aja yang perlu ditingkatkan atau ditambahkan dan lain-lain gitu ya. Jadi berasa teman-teman udah dapet dosen penguji sendiri langsung atau mungkin reviewer langsung terkait naskah kalian gitu ya. Jadi AI-nya sendiri sudah kita prompt, sudah kita setting supaya bisa menjadi penguji. Dan di sini standarnya lumayan tinggi ya teman-teman. Kita bikin seolah-olah teman-teman ingin publikasi gitu ya untuk standar Scopus Q1. Jadi bayangin aja teman-teman akan sedetail apa. Nah, kita bakal cobain di video ini. Oke, langsung aja. Di sini sebenarnya kita sudah sampai di Gypsy AI Pro Researcher. Di sini teman-teman bisa langsung klik ya, bannernya masih ada, fitur terbaru review draft penelitian, bisa diklik coba sekarang. Atau kalau misalnya teman-teman pengen manual nyarinya gimana, bisa lewat search bar, teman-teman diketik aja review draft penelitian, nanti ada di sini. Atau kalau lewat manual dari kategori fitur, teman-teman bisa datangin ke finalisasi standar akademik dulu gitu ya. Terus dicari aja, terus klik muat lebih banyak, dan di sini ada review draft penelitian. Uji kelayakan penelitian secara mendalam dan otomatis untuk perbaikan penulisan. Kita sudah klik dan sudah sampai di halaman utamanya teman-teman. Di sini ada beberapa input yang teman-teman butuhkan, tapi sebetulnya yang dibutuhkan ya secara garis besar yaitu teks draft penelitian teman-teman sendiri gitu ya. Jadi silakan dibuka juga. Kita akan mulai ngisi satu persatu ya. Untuk input yang pertama ada tipe draft penelitian. Jadi di sini ada pilihannya artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, proposal hibah penelitian, sampai makalah atau paper akademik. Jadi sangat disesuaikan, terserah teman-teman. Kira-kira peruntukannya untuk apa, nanti AI akan mencoba memposisikan dirinya sesuai dengan tipe draft penelitian kalian gitu ya. Kalau skripsi harus kayak gimana, tesis kayak gimana, disertasi kayak gimana, atau artikel jurnal ilmiah kayak gimana penulisannya, kayak gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah ada contoh. Ini aku punya draft skripsi yang pernah tulis. Kita langsung aja gitu ya. Penilaiannya kayak gimana, uji kelayakan penelitiannya kayak gimana, skornya berapa, terus apa aja yang AI dapetin gitu ya untuk direvisi. Oke, kita isi untuk tipe draft penelitian skripsi S1 gitu ya, karena sesuai dengan draft yang sedang aku buka gitu. Terus lanjut lagi ada struktur draft penelitian. Nah, di sini teman-teman silakan pilih juga sesuai dengan draft akhirnya itu di sampai mana gitu ya. Misalnya misal teman-teman baru nulis proposal penelitian atau dari bab 1 sampai 3 itu silakan dipilih yang proposal penelitian. Kalau misal laporan hasil akhir silakan dipilih yang bab 1 sampai 5 nih laporan hasil akhir. Dan yang terakhir kalau misal teman-teman tulis artikel atau jurnal ilmiah bisa dipilih naskah publikasi gitu ya atau full manuskrip. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini aku udah nulis ya bab 1 sampai 5. Jadi bisa dibilang ini laporan hasil akhir. Terus lanjut lagi untuk gaya citasi ini juga bisa dikondisikan dengan preferensi teman-teman atau standar akademik yang dipakai oleh instansi teman-teman atau jurnal ilmiah yang teman-teman pilih. Itu silakan disesuaikan gitu ya. Di sini aku pakai APA 7 edition. Di sini ada pilihan lainnya jadi teman-teman bebas pilih. Oke, dan yang paling terakhir adalah teks draft penelitian itu sendiri. Jadi kita masih manual, di sini copy paste seluruh isi teks. Di sini aku akan pandu gimana caranya. Yang pertama teman-teman tinggal klik Ctrl A atau Command A kalau di MacBook. Di sini aku coba ya. Ctrl A atau Command A,
Terus lanjut lagi kita Ctrl C atau Command C. Mungkin nggak kelihatan ya, cuman aku udah berusaha copy paste di sini. Ini sudah select semua dan teman-teman tinggal pindah screen dan copy paste ke dalam UI si Gypsy AI. Kita masukin aja. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman ya teksnya. Ini aku ada 100-an halaman, 145 lebih tepatnya. Kita langsung masukin aja kira-kira review AI-nya seperti apa. Kita klik submit. Nah, berikut adalah hasilnya ya teman-teman. Jadi aku kena revisi mayor statusnya. Haha. Jadi di sini kita dapat skor kelayakan sekitar 55%. Jadi aku coba review ya, gimana sih matriks penilaian si AI ini gitu ya. Jadi bisa dibilang ada skor persentasenya, atau bisa bilang kayak di sini skor kelayakan. Kalau misalnya teman-teman dapat skor 80% sampai 100%, itu sebetulnya teman-teman udah sangat baik ya penulisannya. Karena selain dari ngecek apa kontennya udah komplit apa belum, tapi AI ini juga menguji logikanya teman-teman dalam menulis gitu ya. Logical fallacy-nya dicek, terus apakah metodenya sudah baik, apakah variabelnya baik, terus apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki, entah itu minor atau mayor, itu semua dicek sama AI-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya skornya 80% ke atas itu udah sangat bagus teman-teman. Bahkan kayaknya susah banget buat didapetin untuk aku sendiri sebagai tim yang membuatnya. Terus skor bawahnya lagi itu ada 60-80%. Itu sebenarnya sudah layak gitu ya. Kalau 80 ke atas itu udah sangat bagus. Kalau yang 60-80 bisa bilang bagus atau layak lah istilahnya. Jadi revisinya sama-sama minor, enggak. Yang tadi yang 80 ke atas itu revisinya minim banget. Kalau yang 60-80% itu revisi minor gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada di range yang kayak aku nih sekarang 40-60%, itu bisa bilang perlu revisi mayor gitu ya. Jadi akan ada beberapa input dari AI, ini kita bakal bahas, yang bisa memperbaiki atau bisa meningkatkan kualitas dari penulisan kita. Nah, kalau teman-teman di bawah 40-20 itu bisa bilang kurang layak. Jadi kalau yang 40-60 itu masih cukup layak, kalau yang 20-40% itu kurang layak. Jadi kayak teman-teman revisi mayornya lebih banyak lagi, dan mungkin ada AI ini ngedetek kalau sebenarnya masih ada logical fallacy yang tertulis di sana gitu ya, atau mungkin metodenya kurang cocok, atau mungkin objek penelitiannya kurang, atau mungkin urgensinya nggak kelihatan, gap research-nya nggak kelihatan, itu bisa jadi ada gitu teman-teman. Nah, baru di skor paling bawah yaitu di bawah 20%, ini seakan-akan teman-teman tuh kalau di depan penguji sidang ya, itu teman-teman disuruh ganti judul, ganti topik, ganti metode, bahkan ganti variabel dan lain-lain. Jadi benar-benar revisi mayor yang bisa mengubah keseluruhan penulisan teman-teman gitu ya, 90% ke atas gitu. Jadi intinya. Jadi itu ya matriks penilaian dari si AI tool review draft penelitian. Jadi aku kasih konteks dulu sebelum kita masuk ke pembahasan ya. Nah, di sini udah ada, ini sesuai ya judul aku, udah sangat cocok sesuai yang aku tulis. Dan yang pertama ada executive summary gitu ya. Jadi rangkuman dari CAI-nya. Secara keseluruhan draft skripsi ini telah memenuhi struktur laporan hasil akhir. Nah, jadi dia ngecek juga strukturnya. Berhasil mengimplementasikan metode kuantitatif. Oke, metodenya oke. Terus dia nyebutin objek penelitiannya. Nah, di sini ada kata namun terdapat kelemahan signifikan dalam kedalaman analisis, validitas temuan, dan kesesuaian metodologi. Jadi sangat dalam teman-teman, itu bahkan dicek. Jadi berasa kita sedang menghadapi penguji. Dan mungkin aku lupa tadi aku udah mention apa belum, kita nge-prompt atau setting AI-nya itu seakan-akan emang penguji buat kita publish jurnal, contohnya gitulah. Jadi kayak standarnya Scopus Q1, kita di dalam prompt-nya, di dalam back-end-nya, dalam sistemnya kita setting seperti itu. Jadi emang benar-benar sangat detail ya nanti, dan bahkan mengkritisi berbagai macam aspek yang ada dalam penulisan teman-teman. Meskipun data empiris cukup disajikan, interpretasi dan pembahasannya masih bersifat deskriptif dan belum mendalam. Oke, siap Pak penguji AI. Khususnya dalam menggali implikasi praktis dan akademis temuan. Oke, ini dalam banget sih guys. Nah, di sini dibedah lagi substansinya gitu ya. Jadi di deep dive review. Ini hampir di seluruh bagiannya. Dari bab 1, bab 2, bab 3.
Terus ada bab 4 harusnya. Nah, di bab 4 sampai 5 jadi satu di sini hasil dan pembahasan. Ini semua diuji teman-teman ya, supaya tulisannya lebih bagus lagi gitu. Ini banyak banget. Ini aku kayaknya nggak bisa bahas satu-satu. Dan sini juga terakhir juga dicek gaya citasinya ya teman-teman. Sesuai yang kita pilih sebelumnya. Kira-kira udah nulisnya benar apa belum, atau ada inkonsistensi gitu ya dalam penulisannya. Jadi semua dicek. Dan ini terakhir ada rekomendasi tindak lanjut. Jadi sebenarnya mirip-mirip executive summary di atas, tapi lebih ke rangkuman dari apa yang dikasih atau di feedback sama si AI. Yang pertama nih, aku dapat revisi metodologi dan analisis statistik, perbaiki justifikasi ukuran sampel, lakukan uji ulang validitas, dengan metode yang tepat dan seluruh sampel, terus perkuat analisis perbandingan antar grup, uji T-nya, dan prioritas utama untuk kredibilitas temuan. Jadi dia ngelihat metodologi aku tuh berasa kurang kredibel kayaknya gitu ya. Jadi bahkan nyuruh aku buat menguji ulang validitasnya gitu. Jadi sangat dipertanyakan sama si AI ini. Which is sebenarnya bisa jadi iya juga, karena aku merasa ketika aku nulis skripsi itu yang draft ini itu masih kurang detail ya. Maksudnya masih kurang menggambarkan tentang apa yang aku sedang tulis gitu ya, terutama di bagian metodenya, di uji validitasnya itu benar-benar aku ngebenchmark dari naskah punya orang, aku coba cari kebaruannya dan lain-lain gitu ya. Jadi kadang miss-nya ada di situ gitu, karena kita belum mendalami lebih lagi terhadap metode yang dipilih. Terus ada lagi perdalam pembahasan dan kesimpulan di sini. Nah, si AI ini menilai tingkatkan kedalaman analisis pada bab 43. Wah, jadi sangat detail teman-teman. Subbabnya juga disebutin. Dan hubungkan temuan UX secara eksplisit dengan teori, riset terdahulu, dan rekomendasi perbaikan. Jelaskan mengapa ada perbedaan signifikan dan apa implikasinya. Nah, ini sebenarnya kan versi singkatnya ya. Cuman kalau teman-teman lihat di pembahasan sebelumnya, itu lumayan detail banget teman-teman. Ini ada beberapa poin, temuan kritis, ada interpretasi demografisnya, keterbatasan perbandingan benchmark, pembahasan perbandingan, dan lain-lain. Ini ada banyak banget, bahkan dia ngasih solusi konkret juga. Jadi sebenarnya benar-benar ngedalamin dari hasil yang didapat gitu teman-teman. Jadi di sini aku kan ada usulnya juga gitu ya. Habis penelitian ini kira-kira insight-nya apa, terus langkah ke depannya apa. Nah di sini dia menguji juga apakah benar apa yang aku usulkan ke depannya itu sudah sangat baik apa belum, dan ternyata masih masih perlu ditingkatkan lagi dari sisi alasan pengambilan keputusannya gitu ya, alasan logisnya apa di tiap rekomendasi yang aku berikan gitu. Jadi dalam banget sih teman-teman, ini berasa aku sedang diuji oleh dosen impor ya, maksudnya dari universitas lain yang di luar negeri yang top itu tuh ya, mungkin di Ivy League dan lain-lain. Oke, lebay, cuman berasanya kayak gitu ya teman-teman. Terus lanjut lagi ada perbaikan gaya citasi dan daftar pustaka. Oke, ini ada detailnya di sini ya di bagian atasnya. Terus terakhir adalah penguatan argumen di pendahuluan. Oke, perjelas urgensi penelitian dan gap analisis dengan lebih terstruktur. Nah, di sini ada kesimpulannya lagi, skor kelayakan keseluruhannya di 55%. Draft ini memiliki fondasi yang baik dalam hal struktur dan metode dasar, namun kelemahan dalam kedalaman analisis, validitas metodologis, dan kepatuhan citasi. Jadinya tetap ada revisi mayor di situ, teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih. Jadi silakan teman-teman cobain aja. Siapa tahu teman-teman udah punya naskah atau draft penelitian yang udah mau selesai, itu dimasukin aja buat di review sebelum teman-teman dapat penguji langsung gitu ya, mungkin di dalam sidang atau ketika bimbingan sama dosen kalian atau pembimbing kalian, supervisor kalian. Itu boleh banget diuji dulu sama AI supaya tahu kelemahannya ada di mana kayak gitu. Jadi semoga-moga dapat membantu teman-teman. Silakan di-share ya video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan, yang lagi skripsian, tesis atau disertasi, atau lagi nulis artikel ilmiah atau penelitian lainnya. Itu boleh banget. Oke, jangan lupa subscribe dan like video ini teman-teman kalau memang berguna, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye teman-teman.